Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita pertama sekali membaca Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para auliya wa syuhada wa salihin. Wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yasin Muhammad bin Nabi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Said Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani. Wa usan ila Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad. Amadana Allah bi madadihim wa fadha alaihim min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Abi Al-Haddad fi kitabihi Risalatul Mu'awanah. Wa alaika bis sabri ila anqal wa yab'uthu ala hadha as-sabri al-ilmu bi an al-jazaa mu'limun bi nafsihi wa huwa ma dhalika mufawwidun lis-sawabi wa mujibun lil iqab. Kita sampai di pembahasan masalah sabar. Kemarin sabar itu ada 4 pembagian. Yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang taat harus sabar. Kalau tak sabar, dia langsung tak mau taat, malas sholat, tak sabar nak sholat, malas puasa karena tak sabar nak puasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sabar as-sabru anil ma'asi, sabar untuk menahan dari maksiat-maksiat. Itu butuh kesabaran. Rasa tidak maksiat, terus tahan. Itu butuh kesabaran. Karena maksiat itu enak karena
memang dibumbuni oleh setan-setan. Sedap, tahan, itu butuh kesabaran. Menahan kemaksiatan itu butuh kesabaran. Kemudian yang ketiga yaitu as-sabru 'alal makarih wa huwa nau'an. Yang ketiga yaitu sabar terhadap sesuatu yang tidak disukai. Nah, ini yang ketiga. Wahya nau'an. Untuk sabar terhadap sesuatu yang tidak disukai ini ada dua macam. Yang pertama, al-awwalu ma yasulu minallahi bila wasitah. Yaitu apa yang terjadi memang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara. Ya memang dari Allah, kal amrad wal afat wa hadzabul amwal wa madil aizzah min aqarib, seperti sakit, kena bencana, hartanya hilang, atau meninggalnya orang-orang terdekat. Nah, ini semuanya adalah sesuatu yang memang dari Allah. Siapa yang ngasih sakit? Ya Allah. Siapa yang menjadikan kematiannya? Dari Allah. Ini butuh kesabaran. Kemarin terakhir kita sampai di wala yunakiduhu wasbul ilah litabib wa fayadanul aini indal musibah. Na'am yunakidu lakul hudud wasakul juyub wa niyahatu wa nahwu dzalik. Tidak mengapa orang berobat ke dokter. Bapak, ini apa yang dirasakan, Pak? Oh, saya dokter, perutnya sakit, kepala ini macam pecah. Ini tidak termasuk sakwah atau mengeluh, karena ini syariat orang sakit itu adalah berobat. Yang namanya ngeluh apa? Pergi ke rumah tetangga. Tetangganya kerjanya umpamanya di kantor pos, katanya. Saya di kepala ini kalau sakit macam nak pecah. Kalau ini pergi ke pegawai pos dicerita ya. Apa artinya? Maksudnya, oh mungkin distempel perutnya sembuh. Itu tak masuk. Kalau ke dokter masuk akal, karena ikhtiar dokter tuh biar tahu macam mana untuk menanganinya. Ini pergi ke tukang pos, pergi ke pekerja PT, tetangganya ini sebagainya, diceritakan dia habis-habisan ngeluh, ya, itu yang tak bagus, salah. Tapi kalau ke dokter menyebutkan apa yang terjadi pada dirinya, tidak disebut mengeluh. Ataupun mengalirnya air mata menangis ketika terkena musibah. Alhamdulillah, kecelakaan, langsung duka parah dia, entah kakinya atau tangannya nangis. Nangis ya, tengok kakinya, tengok tangannya, nangis ya. Ini tidak apa-apa. Ini namanya tidak menantang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tak apa-apa. Yang tidak boleh yunakidul lakul hudud wasakul jiyub wa niyahawan min dzalik. Yang tidak boleh ketika kena musibah ya langsung dia memukul-mukul pipinya, mengoyak bajunya, ya, mekik. Dia dah jatuh blak, ngamuk dia, keluar semua. Dia tengok di luka, tak sabar dia, langsung tambah dia ngamuk dia. Tak terima, bukannya nangis karena memang sedih, tapi tengok itu banyak gondok dia, ngamuk, langsung dipukul. Jatuh dari motor, begitu dengan motor dilempar ke parit langsung. Nah, ini namanya tak boleh. Dia gondok terhadap Allah Subhanahu wa taala. Marah dia sama Allah, tak boleh. Tapi hanya nangis, masya Allah. Ya motornya dibiarin aja. Ini tidak. Begitu karena diambil di kayu, hancurkan motor dan kau menyebabkan kaki aku begini. Tak boleh. Wa yab'adu ala hadha as-sabri al-ilmu bi anna al-jaza mu'limun bi nafsi wa huwa ma dzalika mufawwitun li thawabi wa mujibun lil iqab. Dan sesuatu yang bisa membangkitkan kesabaran ketika seorang terkena musibah, dia bisa sabar macam apa?
Yang bisa orang tuh kalau kena musibah dia bisa sabar. Apa? Yaitu al-ilmu bi anal jaza' mu'limun bi nafsi. Dia harus tahu karena sesungguhnya ketika dia dongkol, dia marah, enggak terima, ya, itu justru mu'limun fi nafsi, menyakiti dirinya sendiri. Ketika dia rasa tak enak ngamuin, itu justru dia sakit sendiri, nambah dia sakit. Udahlah sakit kakinya, tambah gondok dia, sakit badannya tambah, hatinya tambah sakit. Nah, tambah sakit. Orang dikira ngamuk-ngamuk itu tambah sakit, tambah sakit. Nah, tak ada gunanya ngamuk-ngamuk gitu. Komplain sama Allah, tak ada gunanya. Wa huwa ma dzalika muwaffiqun lis-shawab. Nah, ketika dia ngamuk-ngamuk macam itu dia tidak terima, gondok betul, geram, kenapa ngamuk-ngamuk? Itu pahalanya terkena musibah hilang. Jadi orang ini kalau kena musibah tuh sebetulnya berpahala kalau dia sabar. Tapi ketika dia ngeluh, dia ngamuk, itu pahalanya hilang. Pahalanya hilang. Sudahlah sakit, celaka, tak dapat pahala. Badannya dengan ngamuk-ngamuk dia tambah sakit, rugi. Masya Allah. Ada cerita orang jalan dari tempat jauh, jalan perjalanan musafir. Di tengah jalan dirampok orang. Apa tak? Sial. Tapi dia sabar. Namanya hadabul amban, sabar. Ini sudah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Udah. Terus dia jalan, dia nak menuju balik, naik kendaraan aja nih, naik ontanya atau keledainya. Satu namanya apa nih? Namanya dari perjalanan, alhasil terkena dia musibah, onta atau kendaraannya ini jatuh, biasanya jadi cacat, nggak bisa digunakan lagi. Masih sabar dia. Asa ayyakuna khairah katanya. Mudah-mudahan ini yang menjadi baik-baik saja. Mudah-mudahan menjadi baik-baik saja. Hartanya hilang katanya, mudah-mudahan ini menjadi baik-baik saja. Terus hewan yang ditunggangi mati, katanya mudah-mudahan ini menjadi baik-baik saja. Akhirnya balik dia jalan kaki menuju ke rumahnya. Berbalik jalan kaki menuju ke rumah. Pas pulang, pas lagi jalan kakinya itu terinjak duri. Akhirnya terluka kakinya, dia jalan tertatih-tatih. Ya lambat, tambah tak sampai-sampai ke kampungnya. Jadi tetap sudah luka gitu, hartanya hilang, hewan tunggangannya juga ada mati. Terus kakinya cacat lagi, tetap dia bilang asa ayyakuna khairah. Mudah-mudahan ini menjadi baik-baik saja. Sabar, diterima semua kejadian itu. Jadi jalanlah dia dengan tertatih-tatih balik kampungnya itu. Ya tentu lambat sekali sampai. Begitu dia sampai di kampungnya, dia kaget. Kenapa orang kampung ini kok sedih semuanya? Kenapa? Pada nangis, pada sedih semuanya. Kenapa? Karena satu malam sebelum dia sampai di kampungnya, itu terjadi perampokan besar-besaran. Orang laki-laki semuanya dibunuh, hartanya dirampas, yang tinggal orang perempuan. Setelah dipikir dia macam gitu, inilah kalau saya umpamanya datangnya cepat ke kampung, dia termasuk orang yang mati dia, ya kan? Ini dia cuma kakinya tertusuk duri saja. Rahasianya Allah di situ. Padahal bencana demi bencana dihadapi. Begitu dia jalan tertatih-tatih, tak sampai-sampai. Begitu sampai di kampung, ternyata malam sebelumnya terjadi perampokan, orang laki-laki dibunuhin, yang tinggal yang perempuan, yang anak-anak. Katanya, rupanya inilah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha la yaqdi qada'an 'ala 'abdi illa kana khairan lahu. Sesungguhnya Allah itu tidaklah membuat satu keputusan kepada hambanya kecuali itu bagus bagi hamba tersebut. Hambanya ini orang-orang yang soleh, orang yang taat. Orang kalau udah soleh datang kepada Allah, apapun yang terjadi itu mesti bagus.
Cuma kadang-kadang dia pakai kacamatanya, ini pakai kacamata dunia. Jadi ini macam tak bagus. Kata nasib sial. Tak ada orang mukmin sial itu tidak ada. Orang mukmin itu tidak punya nasib sial, nggak ada. Ya, bahasa ini bahasa hadis Rasulullah, bahasanya Rasulullah. Ya, jadi orang beriman itu, orang yang mukmin itu tidak punya nasib sial. Yang biasa kita gaung-gaungkan, gemur-gemurkan, ah ini lagi sial, ini sial, ini sial. Itu orang-orang yang tidak mukmin, orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mukmin, yang taat, nggak ada nasib sial. Maksudnya apapun yang terjadi itu pasti bagus tuh. Cuma dia cara melihatnya aja dari sisi mana. Dia tidak tahu itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah gini, hati itu jadi tenang. Hati jadi apapun terjadi, insya Allah ini Allah menghendaki sesuatu yang lebih baik dengan ini. Gitu. Orang bekerja bangkrut, kayaknya jelek. Tapi kalau orang itu taat, beriman, bagus, mukmin, itu mesti bagus tuh bagi dia. Jadi kenapa rahasia Allah? Allah itu yang tahu. Bisa jadi kalau dia itu hasilnya sukses, dia jadi makan haram. Bisa jadi dia jadi ahli maksiat. Kan itu rugi dia. Begitu Allah Subhanahu wa taala gagalkan bisnisnya, dia jadi terselamat dari hal yang subhan, yang haram. Dia jadi tidak jadi orang yang sombong, berboya-boya, bermaksud kepada Allah. Allah sayang sama dia. Kau tak usah kaya lah. Kau gini saja, kalau lebih bagus kau taat. Nah, itu apakah bukan nikmat yang sangat besar? Apakah orang mau jadi kaya raya tapi digiring masuk neraka itu namanya nikmat yang besar? Salah. Tapi secara dunia kapitalis itu dianggap satu nikmat besar. Itu lancar bisnisnya gini-gini. Nikmat itu jangan kau lihat pakai harta saja. Korun pun hartanya jauh lebih banyak dari kau. Tapi ternyata dia menjadi orang yang celaka di akhirat. Hah? Jadi kebanyakan kita ini sekarang kita giringan-giringan pemikiran kita ini orang-orang beriman digiring seperti orang-orang kapitalis. Yang mereka hanya berpikir bahwa bahagia itu duit, itu saja. Sementara orang-orang yang kaya-kaya yang tidak beriman, dia tak akan pernah bahagia. Ya, siapa yang bisa ngelawan korun duitnya? Tadi, apa dia bahagia? Sama sekali tidak. Nah, di akhirat dia akan menjadi orang yang celaka. Yang tinggi-tinggi jabatannya, kalau tidak taat tidak akan bahagia dia. Fir'aun kurang tinggi apa jabatannya? Belum ada yang bisa nandingi Fir'aun. Tapi dia akan menjadi orang yang celaka, orang yang rugi, orang yang bernasib buruk. Orang yang bernasib buruk. Wa anna syaqwa ila man la yastati'u ayyanfa'a nafsahu wa la ayaksiba anha dharra min al-hamaqah. Wa hadha sifatu kulli makhluqin. Sesungguhnya mengeluh pada orang yang tidak bisa memberikan kemanfaatan pada dirinya dan tidak bisa menghilangkan kemudaratannya adalah kebodohan. Ya. Dan ini ada sifatnya setiap makhluk. Itu. Apa maksudnya gitu? Ya seperti itu saya bilang tadi. Dia sakit-sakitan, ya. Sakit-sakitan, tapi pergi ke kawan dia, pegawai pos, bilang cerita aku gini sakit semua. Itu salah karena dia tidak bisa memberi kemanfaatan untuk menyembuhkanmu. Dia tidak punya ilmu untuk itu. Nah, itu adalah satu kebodohan. Apa artinya? Apa untungnya? Apa yang kita dapat ketika kita mengeluh di hadapan orang yang tidak bisa membantu kita? Nggak bisa. Cuma hanya menghilangkan pahala. Itu saja dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pergi ke dokter kemana? Kira-kira orang yang bisa memberikan solusi, boleh. Nah, tapi itu bukan mengeluh namanya. Wahadi sifatu kullu makhluqin, ini adalah sifatnya seluruh makhluk. Biasanya memang orang begitu. Suka ngeluh sana, ngeluh sini, ngeluh sana, ngeluh. Tapi jangan diteruskan. Wa ma dzalika fasyaqwa dallatul al-adam al-iktifa billah. Dan ini semua menunjukkan bahwa sesungguhnya mengeluh itu kepada orang-orang itu menunjukkan bahwa dia tidak merasa cukup kalau dia ini hanya apa kita bilang nih bukan mengeluh ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia macam laporan apa namanya kalau orang kena ada musibah apa, bukan mengeluh apanya. Kalau dia menyampaikan kepada seseorang, dia bukan mengeluh, hanya sekedar curhat istilahnya tuh, sharing lah. Nah,
sharing. Nah, sedangkan yang seperti itu menunjukkan bahwa dia tidak cukup hanya ke Allah saja. Nah, jadi dia masih ke manusia juga, ngeluh ke sana, ngeluh ke sana. Itu ngeluh cuma sama Allah saja, tidak udah sudah cukup. Karena Allah yang bisa mengasih solusi. Maksudnya mengeluh bukan mengeluh tak terima, menyampaikan saja. Ya, sharing saja. Jadi mestinya kita cukuplah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada apa-apa ya Allah, sembuhkanlah sakit aku begini ya Allah. Semua cukup Allah. Alladzi biyadi malakutu kulli syai', yang mana di tangannya kerajaan segala sesuatu. Wa dzikru ma fi sabri alal masaib. Wa dzikru ma fi sabri alal masaib al ahad wal faqat minat thawab. Wa anna Allah ta'ala a'lamu bima yuslihu lahu min nafsihi. وقال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami akan mencoba kalian dengan sesuatu daripada rasa takut, kemudian kelaparan, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Nah, itu Allah sudah sebutkan dulu, wan alfusi, kemudian jiwa, kematian, wasamarat, dan buah-buahan. Itu semua ujian dari Allah itu. Nah, ngeluh tak? Ya, terima tidak? Nah, ada rasa takut, ada ancaman takut. Nah, kemudian lapar, kekurangan hidup, ngeluh tak dia? Kemudian hartanya hilang, terjadi kematian, buah-buahannya berkurang, panennya rusak, tak jadi panen, atau panennya sedikit biasanya banyak. Itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah sebutkan, wala nabluwannakum, sungguh kami akan mencoba kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ila qalihi wa ulaika humul muhtadun. Sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muhtadun, yaitu orang-orang yang bisa bersabar terhadap semua cobaan Allah ini, itulah mereka orang yang mendapat petunjuk. Wa man lazima sabra ala hadzal wajhi zawwaqahu Allahu halawata taslimi wa rawahahu bi rawir ridha, wa sayati insyaallah taala zikrur ridha fi ma ba'du. Barang siapa yang bisa bersabar seperti yang telah disebutkan di atas, maka Allah akan merasakan padanya manisnya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manisnya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasrah kepada Allah itu ada rasa indahnya, ada rasa manisnya. Pasrah, terserah Allah. Aku pokoknya sudah pasrah sama Allah, sudah pasrah sama Allah, sudah pasrah sama Allah. Itu di situ tuh, itu ada keindahan sebetulnya. Tapi kalau orang sudah ngeluh sana, ngeluh sini, protes sana, protes sini, hatinya tak akan tenang, tak akan senang. Tapi kalau ikhlas, nanti Allah akan memasukkan rasa yang manis di dalam hati seorang yang mau memang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah kehendak Allah, mau macam mana lagi. Warawahu birawahir ridha, dan Allah akan menyamankan, mengenakkan dirinya dengan rawahir ridha, nyamannya ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyaman, hati tenang ridha aja. Apapun yang terjadi tetap ridha kepada Allah Subhanahu. Susah macam gini. Bukan susah. Kalau sholat 2 rakaat senang, Allahu Akbar, Fatihah ada hafal, semua ada hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang. Kalau yang kayak gini, ibadah kayak gini nih, udahlah kena musibah, kena ini, hati tetap tenang, ridho sama Allah. Itu. Ini ilmu kesabaran. Jadi tadi saya mengajarkan bagaimana orang kok bisa sabar. Satu, katanya, ingatlah bahwa sesungguhnya kita mengeluh pun, kita berontak pun, itu hanya menyakiti diri kita sendiri. Jadi mengeluh itu tidak ada gunanya, itu bikin badan sakit.
Kemudian yang kedua mengeluh itu, nggak terima itu menghilangkan pahala. Lebih dari itu, wa mujibul lil iqab, dan menyebabkan akan mendapat siksa. Udahlah kena musibah, hancur-hancuran, masih kena siksa sama Allah. Apa tak rugi dua kali? Rugilah. Sudah kena musibah ini, kena hartanya hilang atau sampai badannya terkena cacat dan lain sebagainya, ya. Itu dah tak terima, ngamuk-ngamuk, dah dapat pahala, udah di sini dah hancur, di akhirat masih kena dosa, disiksa lagi. Apa tak rugi? Rugi luar biasa. Kalau tenang, ridha, Allah SWT akan memberinya pahala. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, itu bedanya orang beriman. Nah, kalau orang bisa seperti ini semua, aman. Kita ditenang, hati kita bahagia. Orang kadang-kadang, Masya Allah, Bapak ini macam-macam ujian dia dapat. Tapi tengok dia senyum-senyum aja, macam tak ada masalah. Itu dia. Kenapa? Ridhonya kepada Allah luar biasa. Dia betul-betul bisa sabar terhadap apapun yang terjadi. Memasrahkan urusan semuanya ini memang sudah kehendak Allah. Nah, maka diterima dengan senyum, bukan dengan marah-marah kepada Allah SWT. Wa na'usani minal makarima yakunu min kibalil khalqi minal adha bin nafsi awil ardi awil mal. Kemudian yang kedua, tadi kan dikatakan sabar terhadap sesuatu yang tidak disukai itu ada dua macam. Yang pertama yang terjadi dari Allah langsung. Kemudian yang kedua yang terjadi yaitu min kibalil khalqi. Min kibalil khalqi minal makri ma yakunu min kibalil khalqi, yaitu dengan perantaraan sesama makhluk. Contoh minal adza fi nafsi, contoh disakiti orang, ya, disakiti orang, awil irdi, awil mali, ataupun kehormatannya, ya, dihina orang dan sebagainya. Kemudian hartanya dirampok orang. Nah, ini juga butuh kesabaran. Orang punya rumah bagus, ada gempa, bruk, rumahnya hancur, butuh kesabaran. Ini sabar yang pertama. Karena ini memang langsung dari Allah SWT. Kemudian ada orang punya bagus, rumah bagus, dirampok orang, dihancurin orang. Ini untuk sabar yang kedua, yang ada urusannya dengan makhluk, sesama makhluk. Ini yang wa yasulu kamalu sabri ala zalika bika bin nafsi an bughdil mu'dhi in kana musliman. Waduh, ini susah. Ini susah nih. Jadi kesempurnaan kesabaran itu didapat, ya, terhadap sesuatu yang terjadi yang tidak disangini, tapi ada perantaraan manusia, perantaraan makhluk, itu dia disebut dia bisa mendapatkan kesempurnaan kesabaran kalau dia bisa menahan diri dari membenci orang yang menyakiti tadi. Bisa tak? Ada orang datang tak tahu apa benda, tak apa-apa, tak tahu, buang, mukul dia tak tahu salah-salah, ataupun rumahnya dicuri, ataupun kendaraannya dihancurin orang. Orang yang betul-betul sabar itu orang yang bisa menahan dirinya untuk tidak membenci orang tadi. Macam mana? Ada orang datang, tak ngomong apa, nyakitkan hati, apa dihina habis-habisan. Orang yang sabar yang macam mana? Tetap tenang, slow. Benci sama dia? Tidak, aku tak benci sama dia. Semuanya diurutkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia begitu itu siapa? Itu makhluknya Allah. Ini Allah mungkin menguji saya lewat dia. Jadi jangan, kalau masih benci kepada dia, berarti kita belum sabar. Tengoklah begini. Sementara kita kan sudah terbiasa, kalau ada orang nyakitin, otomatis kita benci sama orang tersebut. Sekarang ini ada ilmu, orang yang sempurna kesabarannya itu syaratnya kalau dia bisa menahan dirinya untuk tidak membenci orang yang menyakitinya. Ini ilmu nih. Bisa kalau begitulah hati Rasulullah SAW. Rasul macam mana disakitin orang? Selambung aja. Ada benci? Tak ada benci.
Tak ada benci. Di saat itu orang dilemparin kotoran, tiap nak pergi sholat, tiap pergi baca lemparin kotoran, benci? Enggak benci. Sabar, sabar syaratnya tidak membenci orang yang menyakiti. Orang itu sakit, Rasulullah tetap datang ke orangnya, ditengok. Mana nih kok tak ada yang lempar-lempar kotoran lagi? Mana nih tanya, di mana dia sakit? Rasulullah pergi. Enggak ada rasa benci di dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok, makanya Rasulullah itu namanya uswatun hasanah. Kita macam mana? Kalau kita disakiti orang, benci sama orang tuh biasalah, itu original lah. Jadi kita macam tak ada, sudah membenarkan apa perasaan seperti itu sudah kita benarkan. Nah, kapan kita nak berubah? Nah, kapan kita nak berubah? Ini jam berapa nih? Oh belum. Kapan kita nak berubah? Jam sana lain, jam sana lain, jam sini lain, jam sini sama, lain juga tuh. Nah, banyak nah jam dekat lagi rumah ni, bingung saya nak ada mana. Nah, belakang saya ada jam lagi tak? Oh tak ada. Itu mati, itu ada jam itu mati. Kita balik lagi kepada kitab. Nah, kembali kepada kitab. Jadi kita harus belajar. Ilmu yang kita dapatkan sekarang ini diantaranya termasuknya yang baru ini, macam mana kita belajar untuk tidak membenci orang yang menyakiti kita. Ini memang luar biasa. Jangan kita teruskan. Ada orang ngomong tuk sampai mati aku tak enak lagi dengan dia. Enggak kan? Masya Allah. Mudah-mudahan Allah akan beri hati kita hati yang baik-baik semua, hati yang tidak berdendam, hati yang tidak suka membenci orang walaupun orang tersebut menyakiti kita. Amin ya Rabbal. Inilah dia hati-hati yang luar biasa, hati yang bersinar, yang bercahaya. Luar biasa, Masya Allah. Kita membayangkan betapa indahnya gitu. Baru kita bayangkan betapa indahnya orang kalau bisa punya hati seperti ini. Tapi dia akan menjadi orang aneh. Kadang-kadang dia nak belajar gitu, tapi orang sebelahnya ini yang ngompor-ngomporin. Jadi iya juga. Jadi ikut benci lah dia. Padahal selidanan tak usah benci orang, tak usah. Dia dah sabar ini disakiti orang selalu biasa. Tapi yang kanan, kiri, depan, belakang ini tak sabar keluarganya nih. Akhirnya terpaksa didorong-dorong untuk membenci orang lain. Jangan benci orang. Ya Allah, jauhkanlah hati-hati kami ini dari membenci orang lain. Walaupun orang tersebut menyakiti diri kita. Itu bernamanya sabar. Ya silakan. Ya. Ramadan kita itu diterima ya. Kesolehan pribadi dan kesolehan sosial termasuk kesabaran. Ya. Dan kita pencerahan dari Ustaz. Ya. Kesolehan pribadi dan kesolehan sosial termasuk kesabaran. Bagaimana Ustaz? Kesabaran kita masih kurang. Ya. Jadi gini, orang yang namanya ibadah kalau bagus, otomatis hatinya lebih lembut, ya kan gitu. Salatnya lebih rajin, hatinya lebih lembut, ya kan. Ini pelan-pelan juga lah. Yang seperti ini kan termasuk hidayah ini, jalan menuju kelembutan. Mungkin setelah ini baru, insya Allah. Jadi bisa lebih baik ke depan, lebih baik. Jangan dibiarkan. Ya mungkin ini jalan namanya. Pembahasan kita pada hari ini, pada malam ini, mungkin ini jalanlah untuk menunjukkan bahwa puasa kita kemarin bagus, ternyata habis puasa ngaji, oh iya, mudah untuk menerima kebenaran, mudah untuk berubah, mudah untuk menerima pelajaran. Kadang orang nih kalau hatinya keras, dinasihatin kayak apa, tak masuk. Tapi mungkin karena ibadahnya bagus, Ramadannya bagus, begitu masuk bulan Syawal, hatinya lembut, hatinya gembur. Maksudnya apa? Ketika ada nasihat sedikit, masuk, bisa terima. Ada nasihat sedikit. Tapi kalau orang yang keras hatinya, mau dinasihatin siapapun, ustadz undang dari manapun, ayat apapun, hadis apapun, tetap aja tak masuk. Jadi itu mudah-mudahan termasuk kelembutan hati itu dari kesabaran ini time.
berarti kita harus perbaiki mulai hari ini. Nah, ini sudah termasuk ada unsur manfaat. Saya jadi puasa Ramadan itu ternyata hati lebih bisa menerima kebenaran, lebih bisa cepat berubah. Mudah-mudahan. Nah, karena kalau orang ahli maksiat itu hatinya keras, susah untuk dinasihati, susah. Apalagi tidak berubah, dinasihati ini susah. Nah, jadi mudah-mudahanlah begitu hati itu mudah menerima kebenaran, bisa Allah mudah berubah. Itu ya termasuk mudah-mudahan lebih baik daripada sebelumnya. Itu menunjukkan mudah-mudahan ibadahnya ibadah yang bagus, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini berubah pun butuh apa namanya ini? Tahapan. Enggak bisa simsalabim abracadabra, tidak bisa. Nah, kecuali ya Allah memang langsung ini butuh tahapan. Bisa berubah ini, dengar ini hanya berubah, dengar ini hanya berubah, begini berubah. Nah, itu berangkat dari Allah, istilahnya memberikan hidayah di dalam hati kita dengan caranya masing-masing. Ya silakan. Nah, mic tak ada, mic. Nah. Seseorang itu berutang. Nggak dibayar. Ya. Jadi untuk menuju ke Latifatul Qalbi kita tadi. Ya. Nah, itu gimana? Karena kan kita minta nggak dibayar, kan bayar. Gimana? Ya, baliklah tadi. Memang hati geram ya nak? Siapa yang tak geram waktu nak berutang bukan lembut, kesian. Macam tak ada lagi orang yang lebih membutuhkan sedunia daripada dia. Begitu dikasihkan ditakit-takitan, ya sudahlah Pak. Kita balik itu kan menyakitkan hati kita kan. Jadi baliklah kesabaran. Sabar itu syaratnya kalau yang sempurna kita tak membenci dia. Dia ini adalah makhluk yang diutus oleh Allah untuk menguji kesabaran saya. Gitu saja. Dia ini makhluk yang diutus oleh Allah untuk menguji kesabaran saya. Alhamdulillah bukan dia. Saya bukan orang yang suka berutang terus tak mau bayar. Alhamdulillah nikmat besar. Jadi kita kembalikan, kalau yang sakit itu langsung dari Allah. Kalau ini perantara, tapi hakikatnya kan dari Allah juga. Nah, jadi supaya sabar, ini Allah nak menguji saya. Allah menguji saya dengan sakit, aku sabar. Allah menguji saya dengan umpamanya hartanya hilang atau panennya berkurang, aku sabar. Ternyata Allah ngasih ujian lagi, orang berutang dengan saya tak mau bayar-bayar. Sabar tak aku nih? Nah gitu, jangan benci dia. Biarkan ini makhluk ini memang Allah Subhanahu wa taala memang mengutus dia untuk menguji saya. Jadi kita tadi Pak diusahakan hilangkan rasa benci itu. Bagaimana cara hilangkannya? Ya tadi supaya kita dapat pahala. Nah, kita dapat pahala, terus kita ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Namanya ridha bi qadaillah. Pokoknya caranya semuanya dikembalikan kepada Allah. Semua kembalikan kepada, walaupun yang nampak ini manusia, dia makhluknya siapa? Kan gitu. Nah, itu disitulah apa sehingga kita ini tidak macam berlebih sakit hati lah. Sakit hati. Sementara kadang-kadang orang tersebut pun wallahu a'lam, dia ini ya untung saja lah bukan Allah jadikan kita yang seperti dia itu. Alhamdulillah. Jadi kita kembalikan bahwa segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah adalah biarkan sajalah, terserahlah. Yang penting secara syariat sudah saya inikan. Memang sakit Pak, sakit memang saya akui sakit. Saya merasakan sendiri macam mana. Ya kan? Ini susah memang. Dia kalau sikit 1000 2000, kalau mak ini banyak nih. Aduh, sabarnya lebih harus kuat lagi. Kalau 1 juta 2 juta tak terlalu banyak. Kalau 1 juta 2 juta aja ada sakit hati, macam mana lebih? Nah, ini butuh kesabaran. Sabarlah, Sarif, sabar. Ya. Itu semua Allah utus dia untuk menguji kita ini. Ya itu. Mudah-mudahan lulus kita nih. Mudah-mudahan lulus. Allah bukakan rezeki dari tempat lain, Pak. Saya Pak. Kalau orang utang dengan kita dia tak mau bayar, Allah mudahkan Pak rezeki yang lain, betul nggak? Allah mudahkan. Tak terasa kita. Ini ternyata jadi ini mudah. Ternyata memang gara-gara dia minta bayar-bayar, akhirnya Allah bukakan rezeki dari tempat lain. Kita tak terasa. Jadi bencinya masih ke sana. Saya
Memang kayaknya iyalah, mungkin lancar rezeki ini gara-gara dia tak nak bayar utang gitu. Jadi rezeki itu tak harus dari dia, Bu. Tak harus. Dia tak bayar, terserah. Rezeki Allah tetap kasih aku. Allah Subhanahu wa taala alam. Tinggal 1 menit lagi. Habis. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini itu diantaranya yang penting. Ini namanya ilmu kehidupan. Ya, sangat penting sekali. Ini yang menyebabkan orang kadang bahagia tak bahagia itu tergantung macam mana dia bisa menata hatinya. Ya, kenapa orang susah? Karena dia tidak bisa menata hatinya. Kenapa orang bahagia? Karena dia bisa menata hatinya. Nata gimana? Ya ini yang kita belajar inilah. Nah, susah dan senang itu macam mana tergantung kita bisa menata hati kita atau tidak. Ya, karena intinya semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita ini sabar atau tidak, bisa bersikap yang betul ataukah tidak. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.